to Keep Talk. Here with me, Mike Warren. Hope you like. Happy listening. Tapi gini Yud, gimana, ini kan menarik ya, kerja di Afrika, nggak kebayang. Terus kalau menurutmu gimana kerja dengan orang di Afrika, terus kerja dengan suasana yang beda dengan di Asia, bahkan di Indonesia ya. Iki piye wong Afrika itu gimana kulturnya, makannya. Aku ingat dulu ada orang Afrika yang belajar di UGM. Dulu dari mana ya dulu? Dari aku lupa, dulu di sastra UGM dulu ada orang Afrika yang oleh beasiswa dari pemerintah Indonesia belajar, itu kan belajar bahasanya di sastra dulu. Di sastra dulu, setelah setahun baru di kampus-kampus lain. Itu kan dia ninggal satu tandan pisang itu di kafetaria di Bonbin di sastra itu. Dia makan nasi pakai itu. Pakai pisang. Waduh. Aku inget itu. Loh, aku dulu kan ada Yupar itu di sastra itu. Yupar ini pisangnya sop. Tiku mas yang Afrika. Nah, terus gimana itu? Kita nggak bisa membayangkan piye carane mam sego gudeg kono kuwi terus dikai pisang kuwi. Atau yang simpelnya ada yang aneh nggak maksudnya yang kita biasa Piye orang perbedaan culture-nya piye? beda. Sebenarnya perbedaan culture ya ada, cuma Penyuseane piye kowe iki? kalau aku sih ngelihatnya tuh sebenarnya nggak masalah karena saya banyak pengalaman bekerja di tempat-tempat lain di luar Indonesia, sehingga saya nggak kaget gitu. Jadi sebenarnya Afrika sendiri kan juga berbeda culture-nya untuk di kontinen Afrika ini kan besar. Afrika itu ada mereka bagian Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Utara. Itu culture-nya sangat berbeda antar daerah meskipun sama-sama di Afrika. Utara itu kan cenderung dekat ke Arab ya. Iya. Ada budaya Arab di situ. Pengaruh Arab ya. Pengaruh Arab. Nah, Afrika Barat itu kayak Nigeria itu agak beda dengan Afrika Timur yang kayak orang Kenya. Mungkin di awal kita juga wah Bedane piye? Bedane piye? wong kabeh Gambaran ini orang Bedane piye? Afrika sama. bedanya gimana ya? Kalau menurut pengalamanku ya, kalau kan saya sempat kerja di Nigeria itu Afrika Barat. Kalau di Afrika Timur itu orangnya itu lebih apa ya? Lebih halus daripada yang Barat. Barat itu lebih kasar. Itu menurut pandangan saya ya. Kasar dalam mungkin bukan kasar tapi mungkin temperamen. Tapi rata-rata orang Afrika itu menurut saya temperamen semua. Karena konflik ya. Afrika itu biasa kehidupannya itu syarat dengan konflik sosial. Terus Juba ini kayak apa toh? Kota Juba ini membayangkan nih. Coba kalau kita bayangkan itu Besar Jogja ngono kowe? Ada contoh kota gitu Mas, yang kayak Indonesia gitu. Jogja itu lebih maju. Iya, Jadi tanda kayak kutipnya Indonesia begitulah. tahun berapa ya? Indonesia tahun 90-an. 70 kali. Oh iya. Iya. 70 80 kali. Piye kayak gimana penggambarannya itu? Mall ono enggak? Di sana nggak ada mall, hanya ada supermarket kecil-kecil. Kecil-kecil. Wifi gimana Mas? Wifi-nya ya tidak semua tempat. Itu biasanya wifi ya ada di kantor-kantor atau di Kafe-kafe. kompon, rumah-rumah staff gitu, atau maksudnya ekspatriat itu kafe juga ada. Tidak umum lah, tapi ada. Ada ya? Ada. Apalagi ya? Oh, KFC, McD itu. Nggak ada. Susah. Terus makanan piye Yud? Makanan Kalau makanan sih ada lah, kalau di restoran mereka modelnya gimana model Western makanan? food juga ada, makanan Asia ada, karena banyak orang Chinese, Korea itu ya di sana, karena kayak Chinese itu banyak mendapat proyek-proyek dari pemerintah untuk pengerjaan Infrastruktur. Oh iya. dan juga kerja di tambang minyak karena pendapatan negara South Sudan itu adalah minyak. Ada nggak yang lucu Yud antara perbedaan culture-nya antara South Sudan dan wong Jawa ini ya?
jauh lah. Tapi apa ya? Sing lho. Sangat berbeda itu. Aku sih merasa ya hampir sama lah. Namanya juga manusia. Manusia ya. Makan mesti dikeluarin. Culture itu memang pasti beda lah. Ya kalau makan porsinya pasti tentunya mereka makan lebih banyak lah. Iya. Karena lebih keras ya. Iya, hampir mungkin 3 kali porsi orang Jawa lah. 3 kali. Iya, kadang mereka juga kaget ngelihat makan saya. Kamu makan nih kayak makan makanan ayam. Itu kalau kita makan itu terus terang begini di daerah pada waktu kita ngasih bantuan itu kita nggak ada tempat tinggal, jadi kita tinggal di tenda karena tidak ada rumah dan juga tidak ada restoran atau warung makan di daerah, jadi kita sewa tukang masak. Jadi kita bawa makan sendiri seperti camping, bawa tenda, Warung segala macamnya ora ono. ada ya. Kita bawa bahan makanan kita sendiri, kita masak, kita hire orang untuk masak untuk kita. Rumah aja nggak ada mas, misalnya. Saya lebih mementingkan warung daripada rumah. Jadi sebenarnya tantangannya itu kalau kita fisiknya nggak kuat, terus terang 1 bulan tinggal di tenda itu cukup berat. Ya. Apalagi kalau musimnya musim panas, itu kita nggak bisa waktu siang itu di dalam tenda itu panas sekali. Ya. Jadi penyakit di sana gimana? Malaria mungkin apa? Kalau di sana ya memang malaria itu endemik ya. Endemik ya. Malaria, terus Ebola enggak ya? Ebola, alhamdulillahnya South Sudan nggak kena, cuma negara-negara tetangga adalah Uganda, Kongo itu mereka kena. Jadi South Sudan itu adalah negara landlocked ya, jadi negara yang tidak punya laut. Jadi agak susah untuk bahan impor itu masuk. Jadi dia tergantung dari Negara-negara sekitar. tetangga. Ya. Jadi mereka di utara itu berbatasan dengan Sudan Utara, di sebelah timur dengan Ethiopia, di sebelah selatan dengan Kenya, di sebelah barat itu dengan Uganda, ada sebagian Kongo. Ya. Jadi agak susah negaranya. Jadi tergantung dari pasokan tetangga mereka. Berarti ada tapi kalau tadi menarik kan ada kultur yang berbeda, ada kultur yang mirip nggak mas? Misalnya kan dari Miripnya orang itu di sebenarnya South Sudan. ya sebagai manusia itu mereka sebenarnya hatinya cukup baik loh. Iya. Mereka berterima kasih kalau dikasih bantuan. Iya. Mereka bilang terima kasih, thank you. Gitu. Jadi ya hampir lah sama sebagai manusia, dia tuh tetap hati nurani itu ada. Apalagi kalau saya melihatnya sih itu sih. Itu aja miripnya mas. Sing paling menarik apa Yud kalau bekerja di sana Yud? Sing Mungkin sambil ngerokok mas, itu kayaknya. Iya. Jadi Mas Yudi nggak apa-apa, Mas Dijo nggak apa-apa. Kita nggak mau sikat aja. yang menarik apa Yud kerja di Afrika kuwi? Lebih santai. Menarik apa ya? Sing menurutmu lucu aneh ngono kuwi. Kalau menurut saya ini yang menarik itu pada saat menerima bantuan bahan pangan lewat dropping itu. Ini sangat menarik karena kadang banyak kejadian lucu tapi sebenarnya berbahaya. Tapi Jadi kadang pada saat ngedrop itu nggak tepat sasaran, agak melenceng. Jadi saat kita sebenarnya sudah di daerah aman untuk dari drop. Cuma karena saya nggak tahu apakah Angin. pilotnya itu salah perhitungan ataupun pilotnya mabuk atau itu kadang melenceng hampir kena kita. Iya. Tapi kadang bikin lucu kita. Jadi setelah itu ketawa kita hampir kena gitu. Itu yang mungkin agak menarik. Apalagi ya? terus kalau iki Yud, mungkin masyarakatnya piye atau pemerintah nih piye? Kayak di Indonesia enggak
akeh korupsi lah piye ngono kuwi. Saya takut ngomong baik. Tapi korupsi itu ada Ada di mana Mas ya. Kita enggak mau nyentuh ranah politik. Wis. Yo enggak Takutnya lah. nanti saya Kan ada di sana. narasumber kita yang enggak apa-apa Mas. Ketika pulang dicegat ya. Ngomong apa. Tapi emang ngerti ya. Kan enggak ngerti bahasa Indonesia. Iya sih. Tapi bisa menerjemahkan. Mereka punya badan intelijen juga. Iya. Aku soalnya inget Hati-hati pas kalau dulu posting kayak cerita pas pesawat itu loh kayak balik urutan kok beda urutannya piye kowe mbiyen tau cerita pas ngantri pesawat loh tiba-tiba kok beda antriane gitu loh. Maksud antrian. Nggak pada antri pesawat terus tiba-tiba ternyata ada orang di belakang. Oh ya seperti itulah budaya ngantri itu. Tapi ya hampir sama di mana-mana kadang budaya ngantri ini enggak terlalu diperhatikan. Tapi ya kita alhamdulillah kalau di Indonesia mungkin Lebih ini ya saya Lebih manusiawi. karena memang infrastrukturnya juga sangat terbatas di sana kayak di bandara itu bandaranya belum kayak seperti di tempat kita. Jadi ya siapa kuat yang dia bisa duluan gitu. Wah, serobot-serobotan gitu Di bandara gue. di bandara ya. Terus gimana Mas Yudi di saat posisi serobot-serobotan itu? Wah, Terus terang ya karena badan saya kecil sering kadang ya saya ngomong mohon maaf ya ini kan kita harus ikut aturan ya harus antri iya. ya kalau kita bilangin mereka ya sadar gitu. Ngerti ya? Mereka mundur gitu. Kalau cewek-ceweknya gimana Mas? Ya kita agak Cewek-ceweknya jangan. Wah, Iya, jangan salah loh. Itu suku terutama suku Nuer sama Dinka itu mereka tinggi-tinggi. Rata-rata mereka hampir lebih lah 1,5 tinggi lebih tinggi daripada tinggi saya. ya? Iya. Cewek-ceweknya juga. Jadi di situ ada apa ya kayak kalau semakin tinggi cewek itu harga dowry atau Mas kawin. mas kawin itu semakin tinggi. Wih, wih. Ya bagi Oh, teman-teman juga yang status sosial, kultur yang menarik, kan? Iya, menarik ini. status sosial mereka. Jadi kalau itu misalnya putri kepala suku ataupun dia wanita yang lulusan sekolah universitas bisa dari Juba ataupun dari luar itu akan semakin tinggi. Sama lah di kita juga seperti itu kan. Iya. Ada nggak orang relawan gitu Mas atau teman-teman Mas yang nikah sama orang sana gitu? Atau sekarang pacaran gitu? Ada tapi saya nggak lihat langsung ya. Jarang. Tapi ada orang Indonesia di sana lagi ada nggak ya? Oh ya, kalau tentang orang Indonesia sebenarnya banyak. Oh iya. Jadi beberapa orang Indonesia itu bekerja di perusahaan minyak, di mana itu perusahaan minyak itu berafiliasi dengan perusahaan minyak yang di Timur Tengah. Sebenarnya mereka kerja di perusahaan minyak Timur Tengah. tapi mereka juga punya saya nggak tahu apa Kilang mana ya? konsesi atau kerjasama dengan pemerintah South Sudan untuk bekerja di South Sudan. Jadi mereka mengirimkan stafnya. Itu banyak yang dari Indonesia. Ada beberapa lah. Juga ada beberapa teman-teman dari Indonesia itu yang bekerja untuk lembaga kemanusiaan yang lain seperti Palang Merah Internasional atau IOM Migration International Organization Migration. Terus ada juga yang tentara PBB karena Oh iya. Iya, tentara. Sekarang masih Indonesia di bawah juga pengawasan PBB ya. sekarang Wih, Indonesia jadi ini tentara Indonesia di sana. kan jadi dewan itu Mas Oh, Indonesia. iya, iya, iya. Kali di dewan keamanan dah. Ya tapi tentara PBB itu kan biasanya di apa ya? Rolling. Di rolling ya. Iya. Dari Nepal, dari Vietnam, bukan Vietnam, Kamboja yang pernah lihat, ada dari Thailand. Saya tuh rollingnya tuh negara-negara dewan keamanan tuh Iya, iya, jadi iya. rolling. Jadi kalau aku pernah nonton YouTube nih, Mas, kan ada satu daerah Afrika itu ada yang bisa bahasa Indonesia, aku lupa tapi apa jangan-jangan Sudan apa? Suriname, Suriname bukan di Afrika. Tapi masih orang Indonesia juga banyak di sana. Aku juga lupa tapi nama daerahnya. Jadi ngomong di pasar kadang-kadang mereka udah ngerti bahasa Indonesia, kadang gitu. Aku Kalau yang aku tahu Mike itu ada di Afrika Selatan itu kan ada beberapa daerah yang ternyata dulu pelaut dari Makassar itu sampai di sana.
Dan ada komunitas muslimnya yang turunan dari Indonesia yang di sana itu. Jadinya bisa. Nah, aku nggak tahu apa yang kamu maksudnya. Mungkin di Sudan ya, karena di Sudan itu kan Yaman banyak sekali beberapa orang Indonesia itu yang belajar di sana. Kalau yang aku tahu juga itu Yaman, Yud, karena beberapa pelajar betul. Masih Yaman nggak masuk Afrika ya? Tak pikir Afrika. Gitu. Ada pengalaman menarik apa lagi mas? Atau gimana? Nah, tapi gimana Yud? Menurutmu pengalamanmu mulai dari kuliah nih, terus kemudian berapa negara-negara ini sampai ke Afrika, kan jarang-jarang nih orang Indonesia yang bekerja di daerah konflik ini. Jarang-jarang. Terus apa ya yang kok iso mulai dari kuliah terus karirmu ini di LSM yang konflik dan daerah humanet yang daerah-daerah konflik dan daerah-daerah bencana ini. Apa ya? Ya ngalir aja. Saya nggak tahu nih. Kayaknya ini kalau aku mungkin karena aku itu gampang adaptasi dengan wilayah baru itu. Meskipun kayak di Indonesia aja. Kalau kita pergi ke tempat bencana itu yang dimana kadang kita juga nggak tahu bahasanya. Tapi bagi saya itu nggak masalah, bukan kendala gitu. Ya kadang ngomong pakai bahasa tubuh, ngomong makan ya berasa kan lapar ingin makan. Apa lagi ya, agak susah sih bilang yang menarik. Itu banyak hal yang menarik sih, lupa nanti kalau ingat ngomongin lagi. ada tawaran nggak mas? Kan sepak terjangnya kan lumayan nih mas. Ada tawaran dari pemerintah Indonesia atau dari siapa NPB apa kan bisa dibilang udah pengalamannya banyak. Masa orang Indonesia terus kok pemerintah nggak memilih orang-orang seperti ini tuh? Mungkin nggak begitu karena agak ranahnya kerjanya agak beda. Kalau dua awal-awal ya memang kita kalau kebijakan di Indonesia selalu kita berkoordinasi dengan PBB. Tapi mereka kan ya istilahnya struktural pemerintah ya DNPB. Sementara kita kan ya bukan bagian dari pemerintah, kita yang membantu pemerintah. Dan menariknya Yudi ini fokus ke logistik. Wah, itu menarik itu karena kan tidak semua orang paham tentang logistik kebencanaan, manajemen. Karena logistik itu di semua perusahaan misalnya kan ada supply chain, terus ya perusahaan manufacture segala macam itu kan ada. Yudi ini logistik bencana. Sebenarnya ada kalau teman-teman tertarik itu di internasional itu ada lembaga namanya Fritz Institute. Itu di kalau nggak salah di Jenewa ya. Itu dia ada kursus online, tapi harus bayar. Ya, saya nggak tahu berapa bayarnya ya. Itu teman-teman bisa browsing Fritz Institute. Ya itu bisa melakukan online course untuk logistik, terutama logistik yang terkait dengan bidang kemanusiaan. Karena saya melihat ini bidang bantuan kemanusiaan ini menjadi seperti bisnis juga. Iya. Pasti ada faktor ekonomi di situ lagi. Dan banyak sepertinya perusahaan-perusahaan yang memasuk bantuan kemanusiaan itu nyadari juga, oh ini barang ini kayaknya dicari-cari nih pada saat terjadi bencana. Contoh seperti kayak terpal. Nah ini menarik Yud. Pengalamanmu logistik kebencanaan nih? Karena aku pas waktu Jogja sama dia nih awal-awal itu dari CRS tuh mulai cari tenda terus borong cangkul pacul. Nah kesulitannya kalau logistik yang menarik logistik kan dia mulai cari barang sampai menemukan di susah di beberapa tempat gitu nyari. Sebenarnya tantangannya begini, karena pada saat kita mencari barang itu biasanya dari kantor kita sudah punya spesifikasi, ya spesifikasi barang. Kadang spesifikasi barang ini yang susah kita dapat di pasaran. Contohnya misalnya
terpal saja. Kalau terpal itu kan ada spesifikasi gramasi yang harus kita penuhi. Gramasi gitu. Gramasi itu maksudnya terkait dengan ketebalan terpal. Oh, Karena ini akan mempengaruhi umur paket. oke. Ya. Jadi kadang misalnya spek kita terlalu tinggi, spesifikasi yang kita butuhkan terlalu tinggi. Itu tidak ada di pasar. Mereka harus istilahnya pabrik itu harus khusus membuat sesuai dengan spesifikasi. Yang Dan itu dibutuhkan. perlu waktu. Sementara kita butuh barangnya itu cepat. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketepatan waktu itu sangat penting untuk pemberian bantuan. Ya itulah yang menjadi kendala. Kadang terjadi kita harus komunikasikan dengan kantor bahwa nggak ada nih di pasaran yang seperti ini. Kita harus downgrade spesifikasi kita. Gitu. Jadi ya mungkin yang tadinya mungkin dengan yang kita lakukan adalah kita sesuaikan karena salah satu bukan etika ya. Ini sebenarnya kode etik juga, kita harus juga melihat kapasitas lokal yang ada itu seperti apa. Tidak hanya dengan pengadaan barang, secara programming itu kapasitas lokal masyarakat yang ada itu juga harus kita berdayakan. Jangan sampai mereka hanya tergantung dari barang luar. gitu. Itu makanya itu terkait dengan sphere tadi itu ada juga terkait dengan kode etik ke organisasi kemanusiaan dan staff. Itu ada, itu yang kalau teman-teman mau tahu lebih banyak ya buka aja, ada webnya Sphere Project. Sphere Project. Jadi itu kayak panduan Mike kalau LSM baik nasional dan internasional kalau bekerja di emergency dan humanitarian. Jadi ada guide-nya itu. Nah itu mereka ada kayak sertifikasi ya itu ya? Enggak ya? Kayak asesornya ada? Sertifikasi. Bukan ya? Jadi kayak pandai ya, kayak ada panduan. Jadi kalau emergency harus sekian hari ini dulu asesmennya model apa kayak gitu. Tapi itu tidak mengikat secara hukum. Betul. Itu Tidak hanya sebagai mengikat. panduan. Ya. Itu sangat membantu kita ya sebagai lembaga kemanusiaan karena kalau kita tidak ada acuan dalam memberikan bantuan, itu bantuan tidak akan terarah dan kadang terjadi tumpang tindih dan itu sering terjadi. Di situ di Sphere itu kita bisa belajar banyak, mulai dari bagaimana kita berkoordinasi, kemudian fokus-fokus apa yang perlu kita perhatikan dalam fase-fase awal emergency. Itu info yang menarik berarti. Ya. Ya. Buat teman-teman pendengar. Tapi berarti kalau aku lihat-lihat sebenarnya sama aja kayak program KKN sebenarnya. Iya sama. Ya basic-basicnya sama. Ya cuman kalau anak-anak pakai mobil, pakai Gojek, ini pakai Ini helikopter. pakai helikopter, beda kelasnya. Kelasnya beda. Daerahnya juga KKN internasional. Kalau sistemnya kita ngasih barang gini, dia ngedrop. Dia ngedrop, pakai drop gitu. Jadi pakai remote. Tantangan yang lain di logistik itu sebenarnya kadang dari supplier yang kita cari itu sepertinya nggak percaya ini orang ngapain nih beli barang segini banyak gitu. Dan mereka mikirnya ini apa bener punya duit nih buat beli segini banyak gitu. Jadi untuk bisa istilahnya memenangkan hati supplier kita perlu pendekatan juga untuk bagaimana kita memperkenalkan lembaga kita. Sudah sama lah, ini seperti kita menjalankan program. Sebelum kita melakukan program kita kenalkan diri kita pada masyarakat yang akan kita bantu sehingga ada trust. Karena bila ada trust di antara kita itu Lebih mempermudah ya, mudah kerja dan ya untuk bersama itu akan bisa gampang terbangun. Sama seperti di logistik, kondisinya sama. Kita juga harus bisa membangun trust dengan supplier kita. Yang menarik lagi sebenarnya aku pengen flashback lagi ke belakang. Ada kendala nggak Mas ketika emang background kita emang, atau mungkin maksudnya emang aku belum secara detail backgroundnya kan anak FTP terus kerja di emergency dan segala macam, sebenarnya ada kendala terbesar nggak Mas kalau untuk sampai South Sudan? Kan jam terbangnya udah tinggi, Atau bisa ada belajar. pengaruh nggak Sebenarnya jurusan TP? Iya ada Mas. Siapa tahu anak-anak yang atau untuk umum gitu maksudnya, jangan FTP doang, teman-teman yang mungkin ada yang basicnya sosum terus ya
saintek dan segala macam, apakah bisa gitu? Mungkin karena fokus saya itu di bidang logistik, mungkin tidak terlalu membutuhkan background pendidikan yang tinggi. jadi ya ada pelajaran yang saya dapat dari kuliah di UGM FTP. Ben kowe membanggakan Ya, TP maksudnya ngono lho. seperti itu. Jadi bagaimana membantu kita menganalisa, kemudian membantu kita mengambil keputusan karena tidak gampang. Jadi kita mengambil keputusan itu perlu apa ya? Judgment. Benar-benar Pemikiran yang perhitungan. berperhitungan. Itu saya juga dapat dari pelajaran-pelajaran yang saya dapat pada waktu kuliah gitu. Tapi nggak bisa spesifik apa pelajaran apa ya. Tapi itu Membentuk membentuk karakter, membentuk cara berpikir kayak ngono kuwi mungkin ya. dan tentunya untuk teman-teman yang tertarik untuk kerja bidang kemanusiaan di luar negeri, bahasa, terutama bahasa Inggris. Tapi kalau bisa menguasai bahasa yang lain, Bahasa Inggris, terutama yang bahasa pasti Sudan, Inggris dulu lah, ataupun Prancis. Tanzania. Karena Inggris adalah bahasa ini ya, internasional ya. Ya. Bahasa negara pemenang nggak bisa dibilang aduh politik lah gitu. Aduh. Ya. Kan Kecuali kalau Indonesia itu negara ini punya kayak Cina gitu. itu beda cerita. Kita memberikan bantuan Pakai bahasa kita. pakai bahasa Indonesia. Itu baru kita punya apa ya? Gitu. Mungkin yang lucu ya, saya baru ingat nih. Jadi kalau di South Sudan itu saya sering dibilang saya orang Cina. Chinese. Kung fu. Dia bilang apa? Jet Li atau sampai siapa? Bruce Lee. Padahal saya juga nggak bisa kungfu dan saya bukan orang Cina gitu loh. Jadi itu lucu juga. Jadi sama mereka itu melihat orang Asia itu sama, itu waduh. sama Cina gitu. Karena Kayak kalau kita di Sudan kan kayak banyak orang betul Cina. kayak kita lihat orang Afrika itu ya sama aja. Itulah ya. Padahal di sana juga beda-beda. Tapi kalau sudah tinggal di sana lama akan tahu, oh, perbandingan. ini orang Afrika dari mungkin bisa dibedakan dulu yang dari bagian Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat. Berarti gue punya staff nggak itu? Ya, saya punya staff. Saya manage sekitar ada 30 staff lokal. Staff lu? Ya, Orang orang Sudan. Tapi mereka base di Ayor ya, bukan di Juba. Mereka di tempat-tempat yang jadi wilayah kerja, mereka tinggal di situ. Kalau di CRS South Sudan sendiri ada berapa orang Indonesia yang sekarang lagi bekerja? Cuma saya. Tapi 3 bulan yang lalu ada satu teman itu bekerja untuk bagian air bersih dan sanitasi. Ya. Kalau saya kan di bagian distribusi bantuan pangan ya. Jadi tapi hanya kontrak, sudah balik. Sudah balik karena pandemi COVID. Nah, Menarik, masuk lagi. Aku tadi mau masuk. ini Mas Yudi ini kebetulan di sini gara-gara COVID nggak bisa balik. Emang ditarik dari pemerintah Indonesia kah? Atau gimana Yud ceritanya? Begini ceritanya. Awalnya itu mungkin saya cerita bahwa saya bekerja di daerah yang istilahnya tingkat keamanannya itu bahaya gitu. Jadi ada benefit dari kantor itu saya bisa pulang setiap 3 bulan. Jadi saya diberi kesempatan 3 kali pulang Dalam setahun. dalam setahun. Dan itu dibayari oleh kantor. Dari kantor. Jadi pada saat jatah saya pulang, disebut jatah R&R, rest and relax, karena intensitas kerja dan keamanannya yang itu kamu harus baliklah ke keluargamu karena wilayah yang Sebentar, kalau keamanan ini piye Yud? Kayak harus ada jam malam kah atau nggak boleh? Ya ada jam malam. Itu mungkin yang membedakan dengan daerah Maksudnya jam malam ya? Jam malam itu jadi ada curfew mulai dari jam 7 sekarang jam setengah 7 malam sampai jam setengah 7 pagi. Jadi nggak boleh keluar dari Boleh keluar dari kompon atau tempat tinggal kita. dan itu dijaga Berarti ada pengawalan juga. pengawal.
kompon kita selalu dijaga oleh Guard tuh, nah, security, tentara ngono kae. Bukan tentara, Oh. sipil. Jadi ya sama lah. Tapi Pak senjata. Enggak. Boleh. Kita tetap memakai Ada protokolnya. Protokol. Persyaratan NGO itu tidak boleh Pakai senjata. bersenjata. Oh, iya karena setahuku ada dengan menunjukkan senjata juga. Iya, Nggak itu boleh. nggak boleh. Buatan. Ya. Jadi ada curfew. Terus pekerjaan kita ini, maksudnya pekerjaan saya di South Sudan ini tidak boleh membawa keluarga, karena tingkat Keamanan. itu tadi. Jadi non post family. Berarti memang di Juba ya tingkat kriminalitasnya atau bahaya cukup tinggi memang ya. Ya, kriminalitas masih tinggi karena yang saya bilang tadi, hampir tiap keluarga itu punya senjata. Jadi itu yang memicu mereka untuk kriminal gitu. Jadi kalau Tembak-tembak, aduh. bukan kalau Mike kamu buang sampah jangan di tempatku. Iya. Kamu marah nah, dor-dor. Ya, bisa jadi. Bisa jadi Karena hal sepele gitu. Kalau di sini cuman paling lapor Pak RT, di sana dor-doran. Pernah ada kejadian pas Piala Dunia yang terakhir ini. Oh 2000. Ya, kan ada kafe itu live untuk nonton bareng. Itu ada orang mau masuk, saya nggak tahu sebabnya apa, mungkin karena sudah terlalu mabuk atau gimana. Dilarang sama satpamnya, kamu nggak boleh masuk. Karena mabuk. Karena mabuk atau bagaimana saya nggak tahu. Marah dia, pulang ambil senjata, tembak semua orang yang di kafe itu tembak. Wah, ada mati lebih dari 20 orang. Wah, edan. Bayangkan itu. Gimana Kan hal sepele itu. pihak keamanan di sana ya? Polisi di sana pusing. Nonton bola. Dan bola Liverpool lawan sama MU kalah tembak. Makanya itu daerahnya itu kan rawan keamanan, sehingga ada Jamal policy atau benefit untuk staff yang kerja di sana untuk bisa pulang, untuk bertemu keluarga, untuk rela. Kebetulan pas saya pulang itu bulan Maret ya, pas berarti ya. pas pandemi. Iya masuk ke Indonesia. Ya, tapi belum Mulai. belum mulai ada lockdown. Dan saya sudah dikasih lampu hijau untuk balik. Memang senjata saya untuk pulang. Oh, kalau balik dari Juba ke Indonesia itu berapa jam Yud? Oh ya. Transit itu belum itu ya tadi. Pertama dari Jakarta itu saya biasa naik Emirates ya. Boleh nyebut yes. nyebut. Boleh Mas Anto, Mas Kape. nggak boleh kita sensornya nanti kita cari-cari dulu. Jadi dari Jakarta Ya masa Andoyo, gak mungkin. via Dubai itu 8 jam. Via Dubai. Ya. Kemudian kita transit, kemudian ganti pesawat dari Dubai ke Juba itu direct flight itu 4,5 jam. Jadi total flightnya itu ya 12 jam, 13 jam lah. Transitnya sekitar 4 jam, layovernya 4 jam, 5 jam. Jalan-jalan nih Mas kalau transit. Transit ya paling jalan-jalan di dalam Ini bandara. bandara. Iya. Tapi berkelas ya maskapainya. Iya. Karena itu yang penerbangan paling waktunya paling singkat. Karena kalau aku misalnya via Addis Ababa atau via Nairobi itu lebih lama. Bisa lebih dari 13 jam ya. Penerbangannya lebih lama, waktu transitnya juga lama. Nah terus kemarin kamu balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, kemudian dikasih lampu hijau untuk balik. Ternyata pada saat saya datang, pemerintah South Sudan sudah melakukan lockdown. Jadi saya tidak boleh masuk. Akhirnya saya balik lagi ke Indonesia pada hari yang sama, karena saya tidak boleh masuk. Padahal tiket belum beli. Tiket hanya one way. Nah, terpaksa saya beli tiket baru. Enggak, tetap Oh dari Di di kantor. Akhirnya balik sampai sekarang mereka masih lockdown. Tapi tahu mulai sampai kapan ya? mulai akan dibuka lagi. Tadi Mungkin dalam jangka waktu dekat. Tapi masih memastikan dulu, saya tidak mau 2 kali lagi istilahnya dideportasi. capeknya nggak bolak-balik berapa jam gitu. Jangan itu. Pengalaman yang benar-benar apa ya? Agak mengesalkan juga. Tapi saya masih beruntung. Iya. Karena ada beberapa orang yang akhirnya tidak bisa kembali ke negaranya. Ya karena kayak di Nepal, saya ketemu orang Nepal pada saat itu sama-sama dibalikin. Dia nggak bisa kembali lagi ke Nepal karena Nepal sendiri udah lockdown. Waduh.
Jadi mau pulang, mau ke negara tujuh lockdown, mau balik ke negaranya lockdown juga. Ya, akhirnya dia itu kalau tidak salah dia pergi ke Ethiopia. Dia tapi di karantina di sana selama 14 hari. Ke negara orang. Ya, di negara orang. Tapi Tadi kan dibiayain nggak tahu, budget. Ini kayak kamu dari mau ke Ambon, di Ambon lockdown ke Jogja, Jogja lockdown, nah kamu Di Makassar. di Makassar. Kos baru. Nah, ini negara main Di sana. Dan sejujurnya saya sebenarnya masih bersyukur bisa pulang. Iya. Sebenarnya dari semua pembicaraan ini ada yang menarik, Mas. Bagaimana kompromi dengan orang terdekat nih, di dalam sini di tanda kutip keluarga lah, dengan pekerjaan seperti itu yang membutuhkan waktu panjang dan mobilitasnya tinggi antar benua, itu ada ini Komunikasinya gimana? Wes. Sebenarnya kalau komunikasi istilahnya benar-benar komunikasi nggak masalah. Saya bisa telepon dari Coba. South Sudan ya, dengan bisa WhatsApp, bisa telepon lokal. Selama ada wifi saya gunakan wifi. Kalau nggak ada ya waktu di lapangan saya gunakan telepon satelit karena kita memang Dikasih ya. dikasih waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tapi sebelum saya mengambil pekerjaan ini, saya sudah bilang ke keluarga bahwa ya tiap 3 bulan saya bisa pulang. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah karena pada saat saya bekerja di Indonesia juga hampir seperti itu. Iya. Pada saat ada bencana, kadang saya harus di lapangan hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa pulang, seperti itu, hampir sama. Terus sekarang kalau komunikasi dengan telepon itu nggak masalah, soalnya lebih murah biaya telepon kalau dibandingin Di Indonesia. Indonesia. Oh Saya iya? saya kan punya telepon lokal ya. South Sudan. Dihitung-hitung itu murah sekali. Satu menit itu hampir nggak sampai $1. Namanya Sotel. South Sudan Telekomunikasi. Iya. Oh, tak kira beneran. Ada Oke, Telkomnya di sana apa ya? namanya MTN. Oh MTN. Nggak ada Sudannya. Atau ya karena mereka nggak punya. Oh. Kali ya? MTN itu kayaknya perusahaannya dari Kenya Pak ya? Saya lupa. Oh. Malah gak on. Enggak ada SOT tadi. Gak ada RS. Dari mana? Timur Tengah apa ya? Oh. Biasa. Jadi Murah. Jadi nggak masalah untuk berkomunikasi. berarti kayak South Sudan itu negara secara infrastruktur, secara ya baru selesai konflik yang semuanya belum settle. Siap. Tapi jangan salah, di sana kalau mau lihat mobil-mobil mewah, Ada juga. Wah, ada kaum Lah, elit. terus kok iso? nah itu kebanyakan adalah seperti pengusaha, Langsung kaya mendadak karena nggak kayak mendadak. Mereka memang pengusaha dari impor. dan kebijakan impornya beda dengan Indonesia. Bedanya? Taxnya itu kayaknya lebih rendah. Jadi Dia mobil Kayak mobil-mobil apa ya? barang-barang mewah itu lebih kayak Range Rover itu mungkin dengan uang $10.000. Lebih $20.000 kali. 20 pokoknya nggak sampai M deh. Iya. BN. Oh, mahal ke Indonesia. Range Rover itu kan sekitar satu atau dua, satu setengah. Kalau masuk Indonesia ya? Masuk Indonesia. Iya sih, emang Itu kayak di Nigeria itu juga mobil banyak buangan dari Amerika itu tapi. Memang dimanapun daerahnya kesenjangan sosial itu pasti ada gitu. Dan aku pernah baca sama lihat di NG National Geographic, Cina itu juga udah masuk sana. Banyak sekali Masuk ke daerahnya. ke Afrika. Ke pembangunan infrastruktur kan banyak bantuan utang dari pemerintah Cina ke pemerintah Afrika dengan loan yang murah, Iya. pajaknya ke teksnya dan ininya pembaliannya juga murah dan jangka panjang. Tapi ya itu syarat-syaratnya harus pakai barangnya mereka, teknologinya dia,
pekerjanya dari dia. dikelola sama dia berapa tahun Betul, ya, baru balikin ke pemerintah. Itu yang dilakukan Indonesia sekarang. Di South Sudan seperti itu juga. Kayak Chinese ini apa ya? First priority. Jadi kayak kalau mereka mau terbang atau mau pas datang, itu mereka ada jalur sendiri. Berarti Nggak lewat yang biasa. Untung kayak dikira wong Cina. Udah ketahuan paspornya. Masnya bukan orang Cina. Pindah. Ini Cina bukan, Afrika juga bukan. Hitam banget enggak, putih banget enggak. Waktu saya di Nigeria itu Indomie. Oh iya, Indomie. Ada pabriknya kayaknya di sana. Di Nigeria. Iya, saya banyak nemu dan ada penjual Indomie di pinggir jalan. Iya, pernah Dan murah jualnya. Bukan burjo. Warmindo. Enggak, kalau Warminde itu apa warung Indomie Nigeria. Jualnya malam pinggir jalan, dadakan pakai motor langsung setup. Ada meja kecil, pakai kursi-kursi plastik murah. Berarti kalau kangen Indonesia makan Indomie. Makan pinggir jalan. South Sudan be ono Indomie ra? Ada beberapa supermarket itu biasa yang dikelola oleh orang India, karena di sana pengelola supermarket itu ada 2 orang India, ada 3 lah, orang India, orang Chinese, satu lagi orang dari Sudan Utara. Orang aslinya lokal malah nggak ada. Enggak ada. Nah, emang udah tabiat. Sorry. Jangan nanti lagi. Itu kadang saya kalau di supermarket India ini menu barang-barang Indonesia kayak sabun. Itu sabun Dettol itu made in Indonesia. Terus jangan salah, WFP itu beli bahan pangan itu palm oil. Itu dari Indonesia. Tertulis Minyak goreng ya? ya minyak goreng made in Indonesia. Jadi ya cukup berbangga lah. Jadi pas kita kasih bantuan lihat, Indonesia. Dengan Indomie kita jayakan Indonesia di luar negeri. Saham Indofood naik kan. Indofood kan sahamnya naik. Walaupun minyak kelapanya dari sawit. Ya, Tapi yang penting yang palm oil itu banyak yang cewek-cewek suka. Maksudnya wanita, karena cocok itu buat oh iya, kulit dia. minyak goreng. Iya, emang Mereka minyak goreng gunakan bagus kulit itu pelembab Iya, kayak gitu. pelembab. Tapi yang kan ada 2 jenis minyak goreng yang kita dapat dari WFP. Satu yang palm oil, satu yang dari hewani. Itu yang biasanya dari USAID. Itu dikemas dalam kaleng. Hewan ini piye maksudnya? Hewani itu dari minyaknya diekstrak dari hewan. Kalau palm oil kan dari tanaman. sawit. Iya. Oh. Ada 2 macam. Oh. Berarti hati-hati ya kalau menggunakan minyak dari hewani. Kau tahu Tapi ini menarik ini. Tapi kalau untuk masak itu suka yang itu. Indonesia. Bukan. Oh, dari hewan itu. hewan ya. Mungkin ada unsur. Jadi ini menarik ini. Ini ternyata aku baru tahu minyak goreng itu bisa dibuat body lotion. itu Untuk pelindung gitu. Aku di baru daerah tahu. timur juga sering Oh gitu ya. buat pijat, buat apa gitu pakai minyak goreng. Itu minyak pijat itu Enggak, mah. minyak goreng aku sering pakai minyak goreng kalau dipijat dulu waktu Walah. bandel gitu Mas. Itu minyak sinyong-nyong itu. Bukan minyak goreng beneran ya. Kalau di sana itu ya para wanita itu kalau katanya menggunakan minyak goreng yang dari Indonesia. Indonesia itu yang palm oil itu kulitnya akan semakin mengkilat. Untung enggak Warna hitamnya itu muncul mengkilat. Untung enggak mateng ya Mas lagi kan. Lah kalau pakai itu pas panas-panasnya Makanya mateng kan tiba-tiba jadi kayak goreng. lah iya matang sendiri Iya Mas itu apa ini bau crispy. jadi goreng. Berarti kalau kendala komunikasi aman berarti ya? Aman. Kalau tapi tetap kangen, tetap video Video call bisa. aman lah berarti. Berarti ya orang yang mau kerja di bidang seperti ini ya memang harus Orang-orang khusus ya. orang-orang yang Ya sebenarnya nggak orang perlu khusus, yang penting kalau kaitannya dengan keluarga yang dikomunikasikan dengan baik, itu nggak masalah. Tapi Menurut saya. kira rata di sana lajang semua Mas atau ada yang saya udah berkeluarga? Ada yang sudah kebanyakan keluarga juga. Iya, menarik sekali nih.
Ada tambahan lagi mas biar kalau nggak tak kasih kesimpulan dulu. Wah ya, jadi ya kalau aku lihat sih menarik ya, karena tapi aku lihat memang orang-orang yang kerja di NGO itu banyak ya sekarang. Jadi kerja di NGO itu jadi kayak apa ya Mike, satu lahan baru lah. Kalau baru sih nggak udah lama. Buat teman-teman kalau orang-orang yang lulus kuliah mau kemana, tapi intinya kan karier itu dibangun dari bawah gitu loh. Jadi juga pilihan karier untuk kerja teman-teman yang sedang kuliah sekarang itu ada, itu nggak hanya kerja. Kalau TP ini misalnya kerja di ranahnya TP, kerja di perusahaan, tapi ada macam-macam juga. Berarti memang ada kemungkinan untuk semua. Ya kita jangan terpaku untuk satu jurusan, kita harus kerja di bidang itu dan segala macam. Tidak menutup kemungkinan. Kalau kita lihat misalnya kan ini Mike, sekarang berapa persen sih orang yang kerja sesuai jurusannya? Iya. Nggak banyak tuh. Nggak banyak. Betul. Kayak Mas Yudi ini kerja sesuai dengan bidangnya kan? Enggak tuh. Enggak juga. Dan kemudian kita lihat juga kan bagi teman-teman yang sekarang nyambi jadi supir Gojek, driver jangan kecil hati. Nah, Iya. buktinya dari supir dia bisa ke Afrika. Bisa kemana-mana loh. Iya. Dari supir Tetap optimis. tetap optimis. Karena aku lihat tuh orang tuh karena kenapa banyak pengangguran mas? Karena orang idealis dengan dia harus kerja di ranahnya dia. Mungkin itu. Kedua, betul. Kedua juga bagaimana kita mau mengembangkan diri, mau belajar. Iya. Nah, jangan jadi sopir gak putus asa, terus kerja di bawah, jadi staf logistik di bawah yang hubungan, tapi nggak mau belajar. Nah, Mas Yudi kan pelan-pelan belajar nih. Wah. Aku sarjana UGM masih jadi kuliah. Betul. Iya betul. Sebenarnya kerja kemanusiaan saya ini seperti kuli juga. Kadang saya bantu angkut-angkut, Iya. ngasih contoh sih sebenarnya. Bagaimana mengatur barang supaya kapasitas gudang itu bisa maksimal. Jadi kita harus beri contoh gitu. Kadang kerjaan seperti kerjaan kuliah harus kita lakukan. Iya. Karena susah kalau kadang cuma memberi arahan ngomong. Lebih baik langsung dipraktekkan, orang lebih nangkep. Iya. Soalnya kan kadang ada beberapa teman-teman yang, maksudnya apalagi UGM kan sekarang peringkat pertama mas di Asia Tenggara. Oh iya. Peringkat pertama. Kan kadang Asia Tenggara. terlalu ini mas, terlalu apa? Kadang-kadang terlalu. Wah aku lulusan universitas terbaik UGM masa kerja kayak gini. Nah, kadang-kadang kayak gitu mas. Tapi emang pekerjaan kan pasti semuanya berawal dari bawah lagi berarti mas. Jangan takut kotor. Iya. Sama kayak iklan itu. Tapi ya Kotor itu baik. cuci tangan. Biar nggak kena corona. Ada tambahan lagi mas? Kayaknya tadi udah kesimpulan itu. Oh itu ya. Iya. Sebenarnya tadi. Kok aku menyimpulkan sendiri? Kan co-host mas. Oh, waduh. Belum bintang tamu mas nanti. Kok kurang ajar aku ya? Sorry Mike ini Mike. Itu kesimpulan yang baik sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di NGO atau ranah apapun ya tetap kita harus memulai dari bawah lagi. Walaupun kamu udah jadi senior di kampus, dunia kerja harus jadi junior lagi, harus menerima diri dimanapun kamu posisinya, di mana lingkunganmu berada dan segala macam. Mungkin itu aja Mas Yudi, Mas Tijo. Terima kasih di podcast kali ini di Keep Talk namanya. Terus kalau sesi untuk mengulik seseorang itu namanya Talk Live. Talk Live. Berarti kita menginspirasi. Mengulik kehidupannya Mas Yudi ya. Nah, biasanya di sisi putihnya. Kalau mau mengulik sisi gelapnya. Sisi gelapnya satu sesi sendiri. Kalau yang sekarang kan 1,5 jam. Kalau sisi gelapnya bisa 2-3 jam. Iya, mungkin 1 hari mungkin. Apalagi kalau dengan prakteknya. Mungkin saya tambah dikit ya. Banyak itu diaspora orang-orang South Sudan itu di Amerika, Kanada. Ya, karena hampir kalau dihitung ya, ini aku lihat dari datanya siapa ya, lupa aku. Itu hampir 1 orang dari 5 orang South Sudan itu berada di luar. Baik dia mendapat. Dulu karena perang itu dia banyak berfungsi refugees ke negara-negara gitu ya. Sudah mendapat warga negara lain. Karena mereka menganut dual citizen.
sponsor kok balik lagi. Kan info tambahan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, Mike. Dadah. Sudah bisa berbagi. Oke.